Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Apa kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya di tengah situasi Amin. ini. Oke, kita malam ini berkumpul lagi, kita mau komsel sama-sama. Judulnya hari ini bertumbuh. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk bareng-bareng. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan padamu untuk kasih-Mu yang terus hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. Bersyukur kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali di dalam komsel ini ya Tuhan. Kiranya dalam komsel ini Tuhan yang sertai biar kami pun bisa terus makin belajar dan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami dan supaya kami pun bisa terus bertumbuh terus di dalam ajaran Engkau. Tuhan sertai Bapak Timothy yang akan membawakan komsel pada malam ini, biar Tuhan juga yang menyertai Bapak Timothy dengan Roh Kudus supaya kami bisa bersama-sama belajar untuk berproses dalam iman Tuhan. Bersyukur atas segala anugerah-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Kembali dalam komsel malam ini dan di bulan Oktober, jadi ini berarti kita sudah melewati minggu kedua di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ini kita khususnya lagi membahas tema yang berhubungan dengan keluarga, karena Oktober ini bulan keluarga ya, teman-teman. Dan hari ini kita temanya adalah bertumbuh, #start from yourself. Nah, mungkin sedikit intro. Kita bakal belajar nih sesuatu yang berhubungan sama diri sendiri dan juga hubungan kita sama keluarga. Mungkin lebih kisi-kisi sedikit nih ya. Mungkin kita semua ini kan pasti masih tinggal sama orang tua ya, sebagian besar masih tinggal sama orang tua. Atau ada yang sudah tinggal sendiri? Mungkin beberapa ada ya, cuman rata-rata di sini sebagian besar masih tinggal sama orang tua. Nah, kalau boleh cerita sedikit, mungkin kita juga pernah mengalaminya ya dalam kita hidup bersama keluarga, apalagi terutama mungkin berhubungan sama orang tua nih, kayaknya semakin kita dewasa, semakin kita punya pemikiran sendiri atau sudut pandang sendiri yang kadang atau bahkan sering berbeda sama pemikiran orang tua. Yang semakin kita gede tuh semakin kadang tuh ada aja yang maksudnya gesekan-gesekan atau perbedaan yang memicu konflik gitu. Mungkin kita jadi punya point of view yang baru kan, apalagi kita di zaman generasi milenial dan benar-benar teknologinya maju banget, kita tuh ya berbeda lah gitu dari sudut pandang kita sama orang tua terhadap misalnya suatu masalah. Nah, tapi kita mau belajar nih dalam dalam hubungan kita dengan keluarga, dalam hubungan kita dengan orang tua, kadang tuh di dalam masalah itu tuh kita suka timbul nggak sih kayak pertanyaan di dalam diri kayak kenapa ya bapak emak gue kayak gini ya? Kenapa sih kayak kenapa ya papi aku kayak gini gitu? Kenapa ya mami aku kayak gini? Kenapa sih beda? Kenapa dia tidak bisa mengubah cara pandangnya gitu? Kadang kita tuh suka menuntut untuk orang tua kita atau mungkin keluarga kita yang kadang tuh suka berbeda pendapat tuh untuk punya pemikiran yang sama kita. Jadi bahkan suka terlibat konflik gitu. Dan kadang suka nuntut kayak harusnya tuh mereka yang berubah, tau nggak? Harusnya mereka yang mengerti kita. Nah, dalam hari ini teman-teman, justru kita mau belajar bahwa ketika kita punya permasalahan itu tuh dimulai dari diri kita sendiri dulu. Gimana cara kita menghadapinya. Gimana kita tuh sebenarnya harus merenungi sih. Gimana kita harus bereaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga atau mungkin kayak ya perbedaan pendapat lah gitu. Gimana sih cara menghadapinya dan diharapkan nanti kita habis komsel ini tuh jadi tahu gitu gimana sih biar kita tuh bisa bertumbuh di dalam Tuhan juga dari cara sudut pandang kita dan cara kita untuk deal sama keluarga kita yang pastinya dalam hidup berkeluarga kan pasti beda-beda ya punya pendapat. Nah, nanti bakal dibawain sama Pak Timothy. Waktu dan tempat aku persilahkan. Oke. Terima kasih Natasha. Boleh Iya, panggil Pak. saya apa? Boleh panggil saya kok. Enak aja ya yang nyaman buat kita semua. Oke, kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita minta Roh Kudus supaya menuntun kita dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yuk, kita berdoa. Suara hilang? Tes.
Hilang nggak? Yang Aku lain? kedengeran sih. Kedengeran. Oh, Selin, ininya ini kali apa? Sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di malam hari ini kami para pemuda boleh bersekutu bersama dalam Komsel yang dalam rangkaian juga bulan keluarga kami mau belajar bagaimana menghadapi orang tua dan bagaimana kami sebagai pemuda yang sesungguhnya sudah memiliki satu karakter tersendiri harus berhadapan dengan orang tua kami yang juga seringkali memiliki karakter yang mungkin serupa sehingga mengalami pertentangan, tapi juga mungkin berbeda sehingga mengalami satu perselisihan. Dan kami memohon supaya Roh Kudus boleh menguasai kami di saat ini, supaya kami semua boleh mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan ini dan mengalami satu pertumbuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman remaja dan rekan saya, Boksu Mul. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pendeta Timothy. Mungkin dulu saya pernah khotbah di sana berapa tahun? 2007 atau 2000 berapa ya? Saya lupa. Di sana ya sudah lama sekali. Mungkin nggak ketemu sama teman-teman. Nah, sekarang saya diminta Jennifer untuk membawakan satu tema yang tadi sudah disampaikan, bicara soal pertumbuhan. Ya, salah. Ya, harusnya di sini. Oke, bertumbuh, start from yourself. Dan ayat yang dimintakan untuk saya membahasnya adalah dari Amsal 22 ayat 6. Kita bisa baca bersama-sama, tapi sambil lanjut nggak masalah ya. Oke, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, ya. Jadi ayat ini memang kalau buat pemuda sepertinya agak jauh, ini kayaknya buat orang tua, tapi bisa kita lihat dari sisi yang lain. Nah, saya mengajak kita memulainya dari satu kalimat yang diucapkan oleh Charles R. Swindoll, seorang penulis, novelis. Dia mengatakan begini, bahwa 10% kehidupan kita terbentuk dari apa yang kita terima. Jadi bicara soal nama, saudara-saudara dari lahir ya namanya begitu. Ada yang namanya Bagus, ada yang namanya Tuti, ada yang namanya siapa Agnes atau lain sebagainya. Ya itu mereka nggak bisa pilih. Ada jenis kelamin nggak bisa pilih juga. Suku apa? Ada yang minta dilahirkan dari suku Tionghoa atau suku apa? Nggak bisa juga begitu ya. Tetapi kehidupan ini nggak bicara soal apa yang kita terima saja, dan juga termasuk didikan. Kita waktu kecil nggak bisa milih sekolah di mana, playgroup di mana, di TK mana, SD mana. Mungkin SMP masih bisa milih negosiasi, oh temanku di sana, pengennya ke sana gitu ya. Tetapi kembali lagi itu haknya masih hak orang tua gitu. Sehingga kadang-kadang kita pun nggak bisa berkuasa untuk memilih dan lain sebagainya. Tetapi menarik dari apa yang dikatakan Charles Swindoll, bukan 10% itu yang menentukan keseluruhan atau sebagian besar kehidupan kita. Justru yang 90% ini adalah dari apa yang kita pilih. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang bereaksi terhadap gendernya, misalnya. Gitu ya. Saya dilahirkan laki-laki, tapi kok saya pengennya jadi perempuan, misalnya contoh. Lalu dia bereaksi, saya nggak puas dengan jati diri saya. Ada juga yang dilahirkan Kristen, gitu ya. Lalu ya kita ya dilahirkan Kristen, kita nggak bisa milih gitu ya. Tapi dilahirkan Kristen, lalu mau jadi apa? Kristen yang seperti apa? Gitu. Nah, itu tergantung terhadap kita. Lalu kita dilahirkan dari suku Tionghoa misalnya. Lalu kita hidup di Indonesia yang notabene menjadi minoritas gitu. Lalu kita mau bereaksi apa? Apakah kita membenci diri kita sendiri atau justru mempersalahkan orang lain lalu menjadi semakin eksklusif atau justru kita membuka diri? Nah, ini kan semua tergantung bagaimana bereaksi. Begitu juga dengan didikan orang tua. Nah,
persoalannya adalah begini, teman-teman. 90% ini kemampuan kita untuk memilih, kemampuan kita untuk bereaksi ditentukan oleh didikan. Nah, ya. Makanya balik kalau bicara soal ayat yang tadi itu ya, Amsal 22 ayat 6 ini, didiklah orang muda, aku jadi orang tua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kenapa? Karena memang ini bicara soal pendidikan, saudara-saudara. Apa yang ditanam waktu muda akan bereaksi atau berkorelasi langsung dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Orang yang keras kepala dan gak mau ngalah di usia tuanya atau di usia mudanya, coba selidiki waktu anaknya, waktu kondisi dia masih kecil. Apakah dia suka dibandingkan? Nah ini ya, karena kayaknya lihat mayoritas sama nih dan pola didiknya kayaknya mirip-mirip nih. Pernah nggak waktu kecil nilainya jelek, lalu dibandingkan sama orang tua dengan adik atau saudara, ya, atau sama temennya, gitu ya. Lalu kita selalu gini, kamu dapat nilai ulangan matematika berapa? 7. Terus mama kita nanya, si ini dapat berapa? Dapat 8. Kok kamu lebih jelek dari dia? Gitu misalnya. Reaksinya begitu. Lalu itu tertanam tuh di alam bawah sadar kita bahwa oh kalau kalah itu jelek. Jadi kita harus mengalahkan orang lain. Di kemudian hari, ketika kita dewasa, pola ini terbentuk, teman-teman. Sehingga ketika kita dewasa, kita menjadi orang yang nggak mau ngalah. Kenapa? Karena dididik bahwa kamu harus ngalahin orang lain. Tanpa sadar loh itu ya. Tanpa sadar. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, karena sangat penting didikan ini, ya teman-teman semua, ketika tidak tepat, maka di Amsal sendiri katakan, maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan kalau didikannya benar. Kalau didikannya salah, ya dia akan menyimpang. Cuman ini menjadi satu perenungan sendiri ya. Di satu sisi memang ayat ini bicara soal kesinambungan antara didikan dengan hasil yang dituai di usia tua. Tetapi apakah begitu? Nah ini ya, apakah begitu? Saya harus bilang adanya ketidaksinambungan. Saya bikin grafik begini teman-teman. Ortu baik dan ortu tidak baik. Dalam arti tidak baik tuh didikannya kurang pas gitu ya. Didikannya kurang pas. Nah, ada ortu yang baik, melengkapi anak-anaknya, sayang ke anaknya begitu baiknya, begitu ya. Ada orang tua yang tidak baik, tidak mencukupi kebutuhan dengan secara finansial, secara emosi dan lain sebagainya, begitu ya. Ini menghasilkan anak-anak kalau sesuai dengan firman Tuhan tadi ya, sesuai dengan ayat yang tadi itu, kesinambungan, maka ortu baik akan menghasilkan anak yang baik sampai usia tuanya, gitu ya. Kalau bicara soal kesinambungan, ortu yang tidak baik akan menghasilkan anak yang tidak baik, menyimpang jalannya. Tapi toh kenyataannya, saudara-saudara, ortu baik bisa menghasilkan anak yang puhau, gitu ya. Ya, anak yang orang tua yang baik, baik banget gitu ya, anaknya bisa kurang ajar. Jadi nggak jaminan kan. Ini di mana nih gitu ya. Tapi di satu sisi ada ortu yang nggak baik, tapi anaknya baik. Walaupun jarang gitu ya. Biasanya sih nurunnya buah mangga nggak pernah jatuh jauh dari pohon duren gitu kan. Selalu dekat-dekat. Jarang sekali, tapi nggak menutup kemungkinan ini terjadi. Ada satu kesempatan atau peluang yang mungkin terjadi. Nah, mari kita teliti. Kalau misalnya anak baik, ortu baik itu kan sesuatu yang wajar ya. Lalu ortu tidak baik, anak baik itu ya istilahnya mah ya memang lu ngajarinnya begitu jadi begitu gitu ya. Terus kalau yang orang tua baik udah baik, terus anaknya jadi nggak baik, ini jadi malapetaka sebenarnya. Tetapi orang tua yang tidak baik,
lalu menjadi anak baik, ini kan satu anugerah. Nah, ini anugerahnya. Yang sebenarnya nggak kok bisa dapat begitu jadinya. Nah, kita mau belajar apapun orang tua kita, apapun didikan yang kita terima, kita mau jadi anak yang baik. Kita mau menjadi pemuda yang baik sampai masa tua kita punya satu kualitas yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, permasalahannya di mana? Balik lagi bicara soal pilihan hidup. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Bagaimana kita bereaksi. Kita semua tergantung bagaimana kita ngeresponnya ya. Kalau selalu ngelihat dari sudut pandang negatif, ya otomatis hidup kita jadi negatif terus nih. Kalau selalu sudut pandangnya orang mama tuh selalu ngejelekin apa yang saya pilih. Teman saya nggak ada yang mama suka. Pasangan hidup saya juga nggak ada yang mama suka atau papa suka. Selalu aja papa itu ngeremehin kerjaan saya. Selalu dilihatnya dari sudut pandang yang negatif. Bisa jadi ketika orang tua kita melihat teman kita, jangan-jangan ini kurang baik nih gitu ya. Temen itu baru kenalan sama kita 2-3 tahun. Orang tua kita udah 20 tahun sama-sama kita gitu ya. Lebih tahu mana karakternya sebenarnya, teman sendiri atau orang tua kita. Nah, cuman kalau ngelihat dari sudut pandang negatif, akhirnya orang tua kita jadinya negatif terus di mata kita tuh. Lalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau membandingkan itu sesuatu yang wajar loh. Membandingkan itu kita beli suatu barang, misalnya handphone lah. Mau beli Apple, yang paling baru SE ya sekarang ya, atau Samsung. Kita kan bisa bandingin tuh, mau yang mana ya, lebih user friendly Apple, harga nggak friendly gitu ya. Kalau Samsung harga ya sekarang juga udah nggak friendly sih, lebih friendly Oppo atau Vivo begitu ya. Tapi kualitas kita bisa tahu sendiri, walaupun harga murah, tapi kualitas ada maksimalnya gitu ya. Itu membandingkan sesuatu yang baik. Mau makan juga kan kita bandingin. Mau makan capcay, babi kecap atau apa gitu ya. Ngelihat, duit kita tinggal 10.000 nih, mana mungkin babi kecap gitu ya. Adalah di pinggir jalan dah gitu ya. Atau dan lain sebagainya. Itu kan membandingkan. Tapi kalau membanding-bandingkan itu cenderung negatif. Kenapa? Karena kalau membanding-bandingkan itu tuh ukurannya diri sendiri. Ya, lalu akhirnya cenderung untuk meremehkan yang lain. Orang tua juga kadang-kadang membanding-bandingkan anak-anaknya, akhirnya merasa yang satu direndahkan. Tapi bicara soal diri sendiri lah. Ya, kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain, orang tuanya. Orang tua yang di sana kok enak ya kalau diajak ngomong, kayak friend banget temen. Ya, waktu saya seusia teman-teman pemuda juga pernah ngerasa begitu ya. Karena orang tua saya harus bekerja lebih keras karena banyak hutang saat itu, sehingga kadang-kadang perhatian ke anaknya juga rada kurang begitu. Sehingga agak ngiri juga dengan teman-teman yang lain ketika pulang dia bisa les, dia punya duit untuk les lalu belajar dan hasil ulangannya bagus, sedangkan saya harus pulang lalu bantuin bikin ini bikin itu karena buka kantin, lalu bandingin kok nyebelin banget sih hidup begini sama orang tua begini gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu membandingkan. Kalau kita selalu meresponnya dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, hasilnya nggak ada yang baik. Yaitu, balik lagi, life is 10% what happens to you, and 90% how you reacted. Kalau kita bereaksi jelek terhadap kejadian itu, ya akhirnya selalu buruk. Gitu kan. Lalu yang kedua, nih, ada pengaruh luar. Misalnya, kenapa anak yang tadinya dididik baik akhirnya tidak baik gitu ya. Nah, ini saya bicara soal yang dari baik ke buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Persoalannya adalah di reaksi kita. Balik lagi teman-teman, ketika orang tua itu menolak kita berteman dengan atau berpacaran dengan orang tertentu, sebenarnya yang paling dilihat orang tua kita tuh reaksi kita. Misal ya, ketika kita pacaran nih ya, terus kita sembunyi-sembunyi.
orang tua kita nanya, kenapa perlu disembunyiin? Ya memang kan orang tua kita kan beda ya ininya apa cara pacarannya gitu ya. Dulu masih dikenalin ke orang tua. Kalau kita kan terus misalnya kalau orang tua kita nanya, si itu gimana? Lalu reaksi kita jelek, ngapain sih mama nanya-nanya? Ngapain sih papa nanya-nanya? Itu kan teman saya gitu. Atau itu pacar saya. Itu yang bikin orang tua kita jadi sebel sama kita sebenarnya. Bukan temannya yang jelek atau pacarnya yang dia tidak suka, tetapi reaksi kita ketika pacaran atau temenan sama orang itu gitu. Dengan orang tua kita. Apa semakin menjauh misalnya. Karena kita punya pacar atau teman dekat, lalu mulai kata-katanya kurang baik, pedes, nggak enak kalau ditanya ngejawabnya judes begitu ya. Mana ada orang tua yang suka begitu. Jadi balik lagi, kenapa ada pengaruh yang nggak baik, yaitu menjadi anak harusnya anak baik jadi tidak baik itu karena ada pengaruh luar. Pengaruh yang baik tentu akan mempertahankan, tetapi tidak apa itu namanya, sedahsyat yang buruk. Kalau yang buruk itu lebih cepat. Kalau yang baik itu perlu diajarin, kalau yang buruk nggak perlu diajarin, keluar sendiri gitu ya. Ya kalau yang buruk kan. Oke ya. Yang ketiga nih teman-teman. Permasalahannya ya tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam menghayati masa lalu atau menghayati pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita. Nggak mengikut sertakan. Jadi seakan-akan apa yang diterima itu ya sudah ditelan bulat-bulat, tetapi tidak direfleksikan lagi, dikaji lagi atau direnungkan kembali. Tuhan kenapa ya bikin saya kondisinya tidak semenyenangkan itu? Mungkin ada teman-teman yang keluarganya hanya di rumah lebih banyak mama gitu ya, papa kerja di luar negeri atau sebaliknya, atau mungkin ada yang kondisi ekonominya kurang dan lain sebagainya. Itu tentu ada satu invisible hand yang sebenarnya sedang membentuk kita menjadi satu pribadi yang kita nggak sadar gitu. Kalau kita dididik dengan keras oleh orang tua kita, sesungguhnya kalau kita lihat kembali ke belakang, jangan-jangan kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Nah, kemarahan kita atau ketidaknyamanan kita kepada orang tua itu adalah ketika kita tidak bisa mengikut sertakan Tuhan ini sedang membentuk kita melalui orang tua. Itu. Jadi seperti Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20, dia berkata begini kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa berdamai dengan masa lalunya bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuan dia mengelola emosi dan lain sebagainya, tetapi karena dia mengikut sertakan Tuhan dalam peristiwa itu. 20 tahun yang lalu dia harus dibuang, lalu secara berangsur-angsur dia mulai jatuh bangun, sampai akhirnya dia mendapatkan posisi di puncak. Kalau bukan Tuhan, dia pasti sudah bunuh itu saudara-saudaranya. Dan Yusuf itu bisa berdamai karena ada Tuhan di situ. Dan demikian juga kita, teman-teman. Jangan-jangan situasi saat ini kita ada konflik dengan orang tua, itu karena kita belum bisa melihat peran serta Tuhan dalam pola yang diberikan mereka kepada kita. Ada dan dari sisi negatifnya terus kita bisa lihat. Nah, oke. Kita ke next ya. Next-nya adalah seorang filsuf Rusia namanya Leo Tolstoy. Benar nggak nih bacanya ya? Ya, Leo Tolstoy gitu ya. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia. Tetapi tak satu pun atau sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Ya, ini tadi yang Natasha sampaikan bahwa seringkali sebagai pemuda kita lebih banyak berpikir gimana sih nih orang tua supaya ngerti kita, gimana nih supaya orang tua kita tuh bisa jadi lebih gaul, atau mungkin di masa pandemi ini
bisa lebih buka HP lah, gitu, nggak perlu ngandelin kita lagi gitu kan, ya biar mereka bisa ini sendiri, nggak perlu nanya-nanya gitu. Gimana sih belajar? Kita nggak bisa maksa mereka belajar gitu. Tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita itu bisa membuka ruang lebih luas lagi terhadap kekurangan atau keistimewaan orang-orang di dekat kita. Sama seperti pacar lah, gitu. Kalau masa PDKT itu masa paling indah. PDKT. Kalau udah mulai pacaran kelihatan ya. Pacaran setahun, pacaran 2 tahun, pacaran 5 tahun. Kalau udah nikah lebih kelihatan lagi. Aduh. Ya, yang udah nikah pasti tahu deh gitu ya. Mulai deh. Kok dulu dia beda ya? Bukan masalah bedanya gitu ya. Bukan masalah bedanya ketika seorang pacaran masih PDKT sampai pacaran, bukan masalah bedanya. Waktu PDKT orang itu menyembunyikan identitasnya atau mungkin berkamuflase supaya tidak terlihat jelek. Tapi semakin lama berpacaran atau berteman, itu makin kelihatan sifat aslinya. Nah, gimana caranya supaya bisa berelasi? Buka ruang yang lebar, yang luas, untuk mengerti kondisi mereka. Ya, kalau di Bina Pranika saya selalu bilang, saya selalu bicara soal kamu udah kenal dia seberapa banyak. Biasanya kalau marah itu kayak gimana, gitu ya. Nah, nanti kalau udah nikah, marahnya juga kayak gitu tuh minimal. Kalau misalnya waktu pacaran aja marahnya banting pintu, waktu nikah bisa banting pintu gitu ya. Misalnya nggak akan berubah gitu. Jadi jangan bilang berpikir menikah tiba-tiba, wih berubah nih dunia. Itu tipuan tuh ya. Jadi memang ketika kita juga mau memahami orang tua kita, kita mencintai ya, mencintai, mengasihi mereka, menghormati mereka dan menghargai usaha mereka untuk melakukan yang terbaik buat kita walaupun kadang-kadang caranya nggak sesuai dengan cara kita, tetapi kita harus mencoba mengerti, mengubah mindset kita tentang mereka. Kadangkala apa yang mereka turunkan tanpa sadar itu tuh yang ngebentuk kita ya. Contoh karakter Judas, lalu buru-buru, keras kepala. Saya tanpa sadar nih, anak saya baru 4 tahun nih, baru mau 4 tahun. Saya dan istri itu tipenya dua-duanya keras kepala. Ya, tanpa sadar gitu ya. Anak saya juga keras kepala tuh. Kalau dibilangin apa-apa kagak pernah menurut. Nah, ini nurut ya, ini menurun. Nah, oke. Nah, sekarang jadi bicara soal pilihan ya, didikan gitu ya. Didikan 90% itu pilihan, 10% itu yang didapat. Ini sebenarnya sesuatu yang seakan-akan sederhana tetapi tidak mudah. Kalau kita bicara soal rangkaian praktis gitu ya, memilih sesuatu misalnya pergi ke gereja atau tidak dalam masa pandemi ini, itu satu pilihan praktis. Tetapi satu pilihan yang lebih prinsip itu biasanya akhirnya cuma dua. Antara benar atau salah gitu ya. Saya lebih dalamin soal ini lagi ya. Kita mau merespon orang tua kita seperti apa, atau kita mau memilih jurusan apa dalam kuliah kita mau memilih pasangan hidup yang seperti apa, kita mau memilih teman seperti apa, itu pilihan kan banyak, pilihan banyak. Tetapi ujung-ujungnya jalan yang ditemukan dari pilihan-pilihan itu cuma dua. Mirip seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada Musa berkata kepada bangsa Israel, pilihlah berkat atau kutuk. Kalau kamu mau nyembah Allah, kamu dapat berkat. Kalau kamu mau lakukan sesuatu yang buruk, ya silahkan kamu akan dapat kutuk. Jalan itu ada dua menurut Amsal. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pada hari penghakiman akan hanya ada dua, domba atau kambing. Ada gandum, ada ilalang. Ada ada terang, ada gelap. Dan ada yang rumah berdiri di atas pasir, ada rumah yang berdiri di atas batu.
pilihan banyak, tetapi kalau secara prinsip akhirnya cuman 2. Kayak milih presiden lah ya. Dulu ada 5 pasang calon, akhirnya tereliminasi akhirnya tinggal 2. Nah, memilih untuk mengerti orang tua itu seakan-akan gampang. Tetapi kok seakan-akan gampang? Seakan-akan simple, tetapi sebenarnya nggak gampang. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu banyak ego, banyak pembelaan-pembelaan. Harusnya mama dong yang ngerti, harusnya ya mereka dong yang ngerti saya dan lain sebagainya. Itu banyak pembelaan. Nah, jadi bicara soal bertumbuh, start from yourself, itu balik lagi ke pilihan. Kamu mau berubah atau enggak? Jadi, it's time to move on. Kalau mau tetap seperti ini, ya silakan, karena hidupmu ditentukan pilihanmu, gitu ya. Tapi kalau mau berubah, jadi lebih baik, ya berubah sekarang. Kalau enggak akan pernah berubah. Oke, sekian dari saya. Sebenarnya ada ini, tapi kayaknya kepanjangan. Cukup ini aja. Semoga menolong untuk menjelaskan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, mungkin thank you Pak Timothy buat sharingnya. Langsung kayak related banget. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sharing atau mau merespon bahan yang tadi dibawakan oleh Kak Timothy. Masih ini ya, belum pemanasan ya. Mungkin dari aku dulu kali ya. Aku pengen nanya nih Pak Timothy tentang hubungan dengan orang tua nih Pak. Kan tadi Bapak bilang emang iya benar banget sih, saya juga merasakan bagaimana cara didik orang tua itu sangat mempengaruhi karakter saya sebagai pemuda nih. Maksudnya karakter saya pribadi gitu. Tapi aku mau nanya deh Pak, kayak jadi tuh kayak saya tuh orang tua saya cukup konservatif lah ya. Jadi kayak kalau dibilang udah deh yang zona nyaman aja gitu loh Pak. Nah terkadang tapi kalau misalnya mau diskusi tuh ya maksudnya zaman kan berubah ya Pak ya. Mungkin emang orang tua kan punya mereka punya pemikiran yang pasti didasari oleh pengalaman yang sudah mereka lalui. Oke, saya juga menerima. Cuman kadang kan punya satu masalah nih Pak, misalnya suatu masalah terus saya tuh ceritakan ke orang tua gitu. Mungkin papa kali ya lebih keras kali dia. Jadi kayak aku A, dia tuh B gitu loh Pak. Jadi tuh suka kayak udahlah B aja, percaya papi. Udahlah yang aman-aman aja gitu. Tapi terkadang hati saya tuh B gitu loh Pak. Iya, papa saya A, saya tuh B. Jadi kayak terus saya beda nih ya, beda pendapat gitu Pak. Nah, terus ya digumuli masalah itu aku bawa dalam doa gitu. Cuman kan sebagai anak yang baik gitu ya Pak. Kadang tuh kayak ya udahlah ikutin aja apa kata orang tua gitu. Oke lah, saya ikut Pak. Tapi hati saya tuh masih B gitu loh Pak. Sampai kayak di titik di bawah doa tuh ya apa bener ya ikut kata orang tua aja, karena kan emang orang tua kan juga kayak kiriman Tuhan lah buat kita gitu loh Pak, buat menjaga kita gitu. Tapi terkadang beda pendapat itu menjadikan saya tuh jadi ya udah deh zona nyaman aja deh ya kali ya, kayak B aja gitu. Ya. Gitu sih Pak, kayak tapi boleh nggak sih Pak sebenarnya kayak kayak keras gitu sekali-kali. Bukan keras sih, lebih yang kayak ya. Ngelunjak. Iya, maksudnya kayak rebel tapi demi kebaikan. Tapi maksudnya bukan yang kayak menentang ajaran Tuhan sih, enggak sih Pak. Cuma lebih yang kayak gimana ya Pak maksudnya cara meresponi. Betul. Kayak gitu. Apalagi sebagai pemuda kan kadang ke-influence banget kan Pak sama pemikiran teman-teman sekitar gitu, kayak ya lu harus coba sesuatu yang baru, lu harus berani bereksperimen gitu Pak. Teman aku tahu sih maksudnya orang tua tuh sayang sama kita, makanya mereka tuh pengen kita tuh nyaman, aman, dan pilihan kita tuh nggak salah gitu. Tapi saya
ya gitu sih Pak. Kadang dan saya tumbuh dengan kayak gini Pak kadang. Tuh kan papi bilang apa, kamu sih nggak percaya. Gitu loh Pak. Jadi kayak oh ya udah deh takut salah. Jadi kayak ya udah aku ikutin aja apa kata orang tua. Tapi kadang tuh sering banget jadinya kayak apa ya? Aduh sayang juga sih nggak ngambil kesempatan itu gitu Pak. Gitu. Udah sih beberapa kali meresponi dan kadang ada berhasil tapi masih tetap sering kali lebih dominan kayak udah deh ikutin kata papi gitu. Menurut Bapak gimana? Mungkin Bapak kan udah menjadi orang tua nih Pak, kayak gimana? Sudah melewati masa itu. Ya, dan kebanyakan gini, kalau dibilang ya dari budaya Tionghoa peranakan tuh ya, memang begitu biasanya sih. Rata-rata cari aman, lalu kalau supaya nggak kelihatan jelek sama orang gitu dari luar, lalu harus kelihatan bagus dari luar sehingga terbentuk rasa membentuk zona nyaman ya. Harus dengerin orang tua, ya orang tua tuh udah lebih tahu. Nanti kalau salah kamu jelek, macam dan tidak mentolerir kesalahan. Dan akhirnya, dan saya juga dibentuk dari keluarga seperti itu. Dan akhirnya menjadi orang yang terlalu berhati-hati, bahkan nggak berbuat apa-apa akhirnya. Gitu ya. Ada satu titik akhirnya, ya udahlah. Tapi beruntung sekali saya masuk sekolah teologi STT Jakarta yang membentuk saya menjadi orang yang lebih kritis terhadap diri sendiri. Jadi apa yang mau jadi hidupmu ya engkau yang tentukan gitu. Tinggal caranya. Ini persoalan cara. Ini bicara soal cara ya. Orang tua itu selalu pengen yang terbaik buat kita. Dia pengen kita senang, ya. Dia pengen kita senang. Ini kalimat nih. Orang tua tuh pengen kita senang. Persoalannya, apakah yang kita pilih itu akan membuat kita senang? Dari pengalaman mereka merasa sudah tahu apa yang kita senang, gitu ya. 17 tahun bersama, 20 tahun bersama, dia merasa sudah tahu apa yang kita suka. Lu waktu kecil benar. Sukanya makan toge. Gitu ya. Sampai gede dikasihnya makan toge gitu kan. Mulek betul. Dia kira kesukaan waktu kecil tuh kebawa sampai gede. Dia kira dengan makan itu kita senang. Nah, persoalannya adalah kita harus menyampaikan bahwa yang kita mau pilih ini juga sebenarnya membuat kita happy juga loh, Pak, Mah gitu ya. Tinggal gimana kita meyakinkan. Nah, terkadang penolakan atau resistensi dari orang tua itu terjadi karena kita itu mengatakannya dengan cara yang salah. Contoh ya, saya punya ini nih, ya Rubik's Cube gitu, bagus, mahal, barangnya mahal. Ini limited edition. Saya mau ngasih ke Pak Mulyadi, gitu ya. Saya lempar dengan cara yang pertama, saya lempar, terus kena kepalanya, ceduk gitu. Sakit, agak lecet di sini. Terus yang pertama barangnya sama nih ya, barangnya sama. Terus saya kasih, Pak Mul, ini bisa dimainin loh, ini caranya begini. Oh gitu ya? Oh ya. Gitu. Barangnya sama, tapi lebih diterima yang mana kira-kira? Yang dilempar atau yang dikasih dengan cara yang halus? Gitu. Yang dikasih. Ya. Yang kedua ya, yang dikasih kan. Dia oh gini tuh caranya. Ya udah deh, boleh gitu ya. Dibalikin lagi gitu. Nah, kita sebagai anak suka kurang paham gimana cara bicara sama orang tua. Gitu ya. Seakan-akan kita juga menganggap sama orang tua tuh harusnya tahu dong kita maunya apa gitu ya. Padahal dia juga bukan dewa gitu. Dia nggak tahu keinginan kita. Nah, tinggal bagaimana sebagai pemuda itu nggak bisa ditahan-tahan gitu ya. Kalau ditahan maka malah akan meledak. Kalau ada reaksi meledak, ada yang reaksi akhirnya menciut gitu. Menciut itu akhirnya jadi nggak progresif gitu kan. Kalau yang meledak akhirnya jadi nggak karuan. Tinggal gimana kita menata supaya apa yang kita sampaikan ke orang tua itu bisa diterima dengan baik. Dari cara komunikasinya ya Pak ya berarti ya. Saya juga punya cerita. Tapi tetap ada penolakan sih.
Akhirnya ya. Kadang jadi kayak oh ya udahlah gitu. Tapi ya. Saya juga punya contoh lagi nih. Ini contoh yang paling konkret. Waktu saya nikah, gitu ya. Saya itu pilih warna di gereja merah. Jas saya warna merah. Istri saya juga warna merah. Karena saya orangnya anti mainstream. Wow. Merah gitu ya. Saya bajunya naga, liong. Istri saya burung phoenix. Burung hong gitu ya. Waduh, mama saya, ini kok pendeta warnanya merah, harusnya putih dan lain. Bahkan sampai 5 menit sebelum pernikahan dia masih protes. Mama saya tuh. Mama saya masih protes. Ini kok merah gitu ya. Gimana sih? Nah, itu karena memang pola. Tapi yang bisa saya kasih pengertian, udah lama, udah tinggal. Walaupun dia masih itu ya, masih sebel-sebel. Tapi pas waktu pernikahan gitu ya, dengan pola yang saya bikin, liturgi yang saya bikin, akhirnya dia mengetahui kalau saya itu bukan anak kecil lagi gitu. Dalam satu titik gitu ya, dalam satu titik orang tua kita ketika kita punya argumen, kita punya pendapat, mereka akhirnya bisa menyadari engkau ini udah gede gitu ya. Asal gimana bisa mempertanggungjawabkan dan menunjukkan itu baik gitu. Itu sih sharing dari saya. Oke, Pak. Thank you. Oke, teman-teman ada lagi yang mau sharing mungkin berbagi cerita atau menanggapi? Udah. Oke, Jennifer. Hello. Hai. Aku mau Jen. sharing aja sih. Ya. Kalau aku kebalikan sama kakak, jadi orang tuaku sangat ambisi. Maksudnya ambisi in the good way ya. Maksudnya kalau aku tuh tipenya kurang ambisi. Jadi mereka tuh selalu bilang kayak, mami sih contohnya kayak, Dek, ayolah ke Cungku belajar bahasa. Sebenarnya tujuan dia adalah ya buat aku nambah skill baru gitu ya. Atau kan aku kan kerjanya di bagian HR, padahal sebenarnya aku tuh sarjana ekonomi gitu. Maksudnya dia bilang kayak, Dek, ayolah S2 ambil di psikologi, kan kamu kan emang kerjanya di HR nih, maksudnya sebenarnya emang buat nambah skill aja gitu. Tapi aku pribadi tuh aku gak suka belajar gitu. Dan lama-lama ngomong terus kan enak juga ya, sampai ke akhir kadang-kadang kayak, ya udahlah gitu, sebelum pandemi COVID nih, udahlah, akhirnya ajakin teman-teman, udahlah yuk ke Cungku yuk belajar bahasa, kan lu juga disuruh kan, aku bilang gitu, istilahnya kayak, udahlah gue ikutin aja deh maunya gitu. Tapi sebenarnya tuh hati nggak senang juga sih, maksudnya kayak, kenapa sih gue mesti ngikutin, padahal kan gue nggak suka gitu. Padahal sebenarnya baru sadar sekarang, kerjaan perlu ya bahasa Mandarin, teman-teman. Jadi kalau masih mau itu, boleh belajar bahasa Mandarin, karena kantor-kantor tuh sangat mencari bahasa Mandarin gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kayak, aduh kenapa sih, maksudnya gue nggak mau gitu loh, gue nggak berambisi di bagian situ. Kadang-kadang aku gitu sih, sharing dari aku. Jadi kita beda tak orang tua kita. Kalau orang tua lu main aman, orang tua gue, nah apalagi misalnya dibandingkan dengan Ci gue kan Cifani terutama ya, yang maksudnya yang kaya woman banget nih, maksudnya di Unilever lah, Tokopedia lah, maksudnya sangat bagus gitu. Kalau sekarang dibandingkan dengan aku baru staff sih, emang kita kan usia 5 tahun bedanya, tapi maksudnya kayak ayo dong, kamu pasti bisa, padahal maksudnya aku nyaman-nyaman aja sih di kondisi aku gitu sih kalau sharing dari aku. Sekian. Oke. Semangat ya, Jan. Jadi lu belajar atau enggak nih? Mengikuti atau enggak? Ya awal-awal sih, jadi kayak misalkan pandemi nih, ya gue kan sekarang, gue kan bingung kan mau ngapain gitu kan. Terus ya udahlah belajar, terus gue bosen biasa angkat-angkat awang. Terus gue bosen. Ya tapi terkadang sih emang perlu sih, maksudnya kan emang benar orang tua demi kebaikan ya. Untuk benar tahu. Skill kita gitu sebenarnya kan. Tapi kan ya bosan ya, gue tuh udah enggak ini ya, iya. Pelayanan gitu. Kalau Agnes cerita waktu pernah cerita sama Agnes sama Cial itu kayak
lu aku bisa nangkap pelayanan gitu. Sebenarnya ada juga tipe orang yang kayak gitu, tapi ada juga tipe orang yang ambisi, tapi kadang-kadang kalau nyokap tuh kayak, iya kau pasti bisa deh gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Begitu kalau dari saya. Tapi kamu sendiri sebenarnya sudah bisa melihat gitu ya, ada motif yang baik di orang tua. Itu sudah menolong sih. Kan tadi kamu bilang, iya sih mereka pengennya yang terbaik buat aku. Tinggal nih, one step ya, satu lagi tuh, gimana kamu juga bicara tentang keinginanmu ke orang tua. Jadi kadang-kadang ya saya nggak. Tapi susah tau kok. Iya, pasti. Dipraktekkan tuh susah kayak. Yakin. Ya udah, terserah kamu. Tapi coba aja ingat kata-kata papi. Aduh. Kalau salah, kalau ngomong gitu, tuh ya, kan, okay, papi bilang apa, dah gitu kan. Tapi kalau benar, udah dibilangin kan. Bilangin. Iya. Dan itulah orang tua. Ya. Yes, benar-benar. Nah, gimana caranya kita sebagai anak itu ya membuktikan bahwa kita ini udah bisa, gitu ya. Sampai sekarang pun mama saya kan menganggap saya seperti anak kecil sampai detik ini gitu ya. Dalam walaupun saya udah jadi pendeta, sudah punya anak begitu ya, tetap aja tuh dia menganggap saya masih kecil. Gitu ya. Kalau dia main ke Bandung, ya dia tetap memperlakukan saya seperti anaknya dia gitu. Mau sampai kapan juga. Itulah ya, itu orang tua. Dan karakter itu tidak akan pernah berubah kalau menurut pengalaman saya. Gimana caranya supaya kita bisa menerima itu? Ini kan ini dari sudut kacamata kita. Gimana kita bisa menerima karakter orang tua kita, tetapi juga menjadi diri sendiri. Ya, 10% itu yang nggak bisa kamu tolak, 90% itu yang bisa kamu ubah. Gitu. Ya, jadi akhirnya tergantung ke kita. Kalau mau nurut, ya selalu begitu. Always ya Tim. Ya Ci, betul begitu Ci. Sampai sekarang. Pak Tim. Ya. Tapi persoalannya gini. Ada orang tua yang bisa diajak ngomong dengan enak, kadang enggak gitu. Maksudnya walaupun kita udah caranya enak ya. Caranya, kalau lo tadi bilang soal lempar rubik sama ngasih rubik dengan baik-baik, ada aja ketika gue udah ngasih rubiknya dengan baik-baik, dia tetap nggak mau gitu. Maksudnya nggak mau nerima argumen gue, nggak mau nerima itu segala macam. Itu ya itu juga satu kondisi yang nggak bisa diubah sih gitu ya. Dan kita nggak bisa menuntut, papi aku kan udah baik-baik, kenapa papi nggak mau dengerin? Itu kan nggak mungkin gitu. Di umur gue sekarang, kalau segede anak lu mungkin iya. Gitu ya. Kalau udah seumur kita gini kayaknya nggak mungkin juga. Dan menurut lu gimana soal itu? Gimana kalau orang tua itu udah diajak ngomong baik-baik, tapi nggak bisa mengerti begitu ya, dan lain sebagainya. Berarti ada dua tuh. Ya, sebenarnya walaupun saya sendiri nggak bisa tentukan yang mana. Kadang cara Tuhan tuh begitu. Yang pertama, memang jalannya kamu bukan yang di situ. Atau yang kedua, kamu harus memperkuat niatmu untuk mewujudkan apa yang kamu pikirkan. Maksudnya? Ya, misalnya ya, contoh ekstrim apa ya? Contoh. Misalnya sekolah teologi lah gitu ya. Ya. Nih, si Theo misalnya nih. Si Theo benar kan ya adiknya si ya, Theo. Si Theo di waktu kan cici kamu udah kuliah teologi. Kenapa kamu ikut-ikutan? Ya kan enggak, pokoknya nggak boleh. Nanti kita makan apa nanti? Ya misalnya gitu ya. Tapi si Theo dengan yakin gitu ya, pasti Tuhan dan lain sebagainya, berdoa terus gitu ya. Mungkin setahun pertama nggak boleh kuliah dulu, tapi akhirnya tahun berikutnya dibolehkan gitu ya. Misal itu contoh yang kedua, atau yang memang bukan di situ jalannya gitu. Nah, disinilah pentingnya peran serta kita mau ikut sertakan Tuhan dalam pilihan. Tuh. Keras kepala kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Kadang bisa baik, kadang bisa buruk, gitu ya. Keras kepala, keyakinan yang kuat itu. Tinggal gimana kita
peka atau PK? Ya itulah ya. PK terhadap kondisi. Situasi. Thank you, bro. Misami. Aku dong. Ya, Nat. Oke, Nadia. Kalau Nadia, pengalamannya sama semua kebalik. Justru kalau aku nggak pernah disuruh, kamu harus sini. Dia malah membebaskan, terserah lu mau ngapain aja. Lu udah tahu konsekuensinya, lu udah gede. Ya udah, lu yang pilih. Jadi aku nggak pernah mendapat arahan kemana-mana. Tapi hubungan sama, kalau aku kan orangnya sebenarnya pendiam ya. Kalau di sini semua pasti tahu aku orangnya diem sebenarnya. Jarang bisa ngomong gitu. Papa aku itu 50 kali lebih diem daripada aku. Jadi kita tuh kayak nggak ada, di rumah tuh hampir nggak ada ngomong sama sekali. Sama dia itu tiap kali ngomonginnya politik mulu. Selalu dia yang bahas Donald Trump lah, Jokowi lah, apalah gitu. Maksudnya kita tuh nggak pernah punya conversation selayaknya bapak sama anak yang kayak hari ini ngapain aja, kerjaan lu gimana nih, oke nggak, kuliah lu, nilai lu apa segala macam tuh nggak pernah ada. Bahkan kalau misalnya kayak ke kantor, kan aku kadang suka ikut dia kan mobil kan. Di mobil itu selama setengah jam 40 menit bisa nggak ngomong sama sekali. Nggak ada omongan sama sekali. Paling kayak kita kayak udah usaha gitu loh. Kayak aku nanya misalnya, kemarin macet Pak? Iya. Udah gitu doang. Terus dia nanya apa? Jawabnya cuma sekata. Jadi kayak nggak ada hubungannya gitu loh kita berdua. Terus kalau misalnya dia pergi ke kantor kan, terus aku kerja di rumah. Jadi kita nggak ketemu. Terus pas pulang makan, aku baru selesai kerja jam 8-an aku turun makan, dia udah naik ke atas. Jadi kayak nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada kayak yang kayak tadi kan dibilang bahwa kamu harus gini. Nah aku malah kayak kok nggak ada yang suruh gue apa-apa ya. Semuanya kayak diem aja gitu. Kalau mama masih bisa, misalnya mah aku punya pilihan A sama B, yang mana nih gitu. Cuma kalau papa, aku nanya dia tuh kayak nggak mungkin banget. Even kalau mama ngomong ke dia aja suka-suka dia mau nyaut apa kagak, belum tentu dia nyaut. Kalau misalnya ditanya apa, belum tentu dia nyaut. Jadi pengen memperbaiki sih. Cuman kayak lebih pengen deket aja gitu sama bapak sendiri ya. Cuman karena kita berdua sama-sama diem, nggak bisa ngomong gitu. Jadi udah gitu yang dia bahas politik mulu. Jadi mau nggak mau kita mesti baca Detik, kita mesti baca CNN tiap hari supaya bisa nyambung gitu loh ngomongnya sama dia. Jadi kayak butuh komunikasi yang lebih panjang lah. Terus sehari ngomong 10 menit aja itu belum tentu kayak satu kalimat doang bisa jadi gitu. Terakhir kamu cerita kesenangan kamu kapan ke papa? Nggak pernah, dia juga nggak pernah nanya. Jadi dia nggak pernah nanya. Paling cuma nanya, pantau lu gimana sekarang? Pandemi, udah jawab gini. Maksudnya selain kayak selama hidup ini tuh, si Nadia mau kuliah di mana, apa segala macam, dia nggak pernah nanya. Lu kuliah nilai lu berapa, teman-teman lu ulang tahunnya, maksudnya lu pergi sama temen siapa, di mana, dia nggak pernah tahu. Kalau misalnya bilang dia mau pergi sama mama, mau pergi ya, tanya sama siapa, pulang jam berapa, pergi kemana. Kalau sama papa, pergi, udah jalan. Dia kagak nanya. Terus anaknya mau pulang jam berapa juga dia gak peduli. Yang peduli mamanya doang. Jadi bapaknya kayak diem banget. Jadi kayak hampir gak ada hubungan sama dia. Bukan jelek juga, cuman kayak rasanya kok kita gak ada ikatan apa-apa ya di rumah ini ya. Maksudnya kalau aku ke dia ya. Begitu. Tapi sebagai laki-laki nih ya, sebagai bapak nih ya, terkadang ada laki-laki yang perutnya gede banget, Nat. Jadi dia tuh ingin merasa dilihat oleh anaknya sendiri juga sebagai orang yang bijak. Tetapi di balik itu pasti dia nanya ke mama kamu, ini pergi kemana? Terus udah pulang belum? Jalan sama siapa? Dan dia nggak pernah nunjukin itu ke kamu. Ini sebagai laki-laki ya. Saya sebagai seorang ayah, lihat beberapa teman, beberapa laki-laki itu seperti itu karena ingin menjaga wibawa begitu. Nah, seorang ayah tuh pengennya anak itu happy, tapi nggak usah susah. Makanya kadang-kadang dia nggak perlu nanya tuh, ya, kamu mau kuliah apa? Yang penting kamu seneng. Gitu. Ya, ada laki-laki yang seperti itu, tapi kerjanya di belakang kerja keras. Bahkan kerja dimaki-maki sama orang begitu ya, itu demi anaknya. Tuh. Itu demi anaknya. Dan kita nggak tahu sebagai anak gitu. Saya punya ayah yang juga pendiam, lebih dominan mama. Jadi dari tahun 2001, papa saya tuh ketahuan ada tumor di kepala.
bagian otak gitu ya. Itu dia nggak pernah ngomong dan tidak pernah mengeluh selama saya sampai lulus sekolah teologi. Jadi tuh berapa tahun tuh? 8 tahun ya, 8 tahun ya. Dia tuh pokoknya berusaha untuk bekerja, nggak mau mengeluh dan lain sebagainya. Itu demi anak. Baru setelah lulus anaknya jadi semua gitu ya, dia baru ngobatin dirinya sendiri. Tapi dia nggak pernah cerita tuh. Dia nggak pernah cerita. Baru setelah gede, saya tuh baru ngerasa oh jadi bapak tuh kayak gini gitu. Baru setelah punya anak menyayangi bapak lebih daripada saya waktu muda gitu. Karena baru ngerti seorang ayah tuh kadang-kadang memang berlaku diem, jaim untuk supaya anaknya tuh baik gitu. Menurut dia, walaupun kadang-kadang tidak sesuai. Gitu. Nah, yang menurut Koko nih ya, Koko ya, walaupun pembahasan si papa itu soal politik dan lain sebagainya, ya tanggepin aja gitu ya. Oh ya, anggap kamu ngerti gitu. Walaupun saya juga waktu itu kagak ngerti ya, ngerti, tapi ceritain apa yang membuat kamu senang. Kemarin gini nih. Nah, orang tua tuh senang sekali kalau diminta nasihat. Apalagi bapak, laki-laki itu want to be a hero, ya. Dia ingin memutuskan segala sesuatu. Laki-laki itu kebanyakan begitu, ya. Jadi kalau nanti kalian pacaran nih, atau udah menikah juga sama laki-laki itu ya, jangan ngedikte karena laki-laki itu paling nggak suka didikte. Kalau dia punya masalah tuh, laki-laki punya masalah, dia pengen cerita setelah masalah itu sudah selesai dan dia mengatakan gara-gara aku nih selesai gitu ya. Itulah laki-laki. Untuk be a hero gitu. Jadi perempuan tuh juga harus melihat kondisi laki-laki itu seperti gimana gitu. Nah, kadang-kadang ya orang tua kepada anak begitu juga tuh. Ya, pengen tuh kan. Ya sama Natasha juga tuh kan, papa bilang apa gitu ya. Tuh kan. Yeah. Seakan-akan tuh gara-gara Paling papa bener. Omongan aku diikutin gitu. Nah, sama juga dengan laki-laki yang bersama sih. Kebanyakan ayah tuh seperti itu ya. Ada yang ekspresif, ada yang apa sebutnya ya. Kalau ekspresif tuh lawannya apa ya? Kaku, dingin. Ya, cool gitu ya. Cool ya. Ya, yang cool ini memang kalau apalagi Nadia udah dewasa, ya alangkah baiknya memang bisa lebih aktif gitu ya. Aku begini nih, gitu ya. Nggak usah ditanya, cerita aja. Nah, si papa pasti senang. Wih, anakku cerita nih ke aku nih. Gitu. Senang. Kayaknya nggak mungkin. Coba Ci. Paling ngomongnya di depan berdua, bukan di depan papa dong. Kalau depan papa paling dia kayak, apaan nih anak, ngapain tiba-tiba ngomong sama gue, ngapain tiba-tiba cerita gitu. Ya. Dia tuh udah bukan dingin lagi, dia udah beku kalau menurut aku ya. Udah benar-benar beku ya tuh, beku banget sampai aku nggak merasa ada connection sama dia, meskipun sayang, cuman kan kayak aku tetap butuh connection ya. Ya kita ngomong aja, bayangin dong kayak di mobil 40 menit, naik kayak nggak ada ngomong, kayak naik taksi, kayak bukan sama bapak sendiri kan. Jadi kayak nggak ada connectionnya gitu. Dia sayang sih sayang. Dia macam yang kayak Tau Mingse gitu, yang cool tapi caranya tuh kayak diem-diem nggak pakai ngomong. Misalnya aku bilang waktu sekolah misalnya aku butuh aplikasi ini nih, CD ini, software ini. Ngomongnya depan mama, ada dia juga. Cuma besokannya tiba-tiba udah ada di kamar. Nah, kayak gitu. Jadi nggak pakai ngomong sama sekali, cuman kasih kayak ya gitulah. Tapi kalau ngomong tuh nggak bisa gitu. Sedangkan aku juga pengen ada ngomong, tapi aku juga nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Soalnya dia balasnya juga sekalimat 2 kalimat udah. Ya. Kamu udah pernah nyoba tes ke ini belum? Kepribadian? Udah. MBTI, DSC? Udah, DSC udah. Kamu cenderung ini ya, stabil ya? Aduh, ISFJ kalau nggak salah ya. Oh bukan, beda lagi. Apa sih? DSC yang itu yang dominan. Dominan, intim, stabil, cermat. Enggak. Ya
Itu Nggak tahu. sesuatu yang baik untuk dicoba gitu ya. Semakin mengetahui karakter sendiri, sebenarnya bisa menerima kemampuan diri sendiri, kejelekan diri sendiri, lalu juga mulai bisa melihat orang lain seperti apa. Gitu. Saya belajar cukup banyak dari itu, tes kepribadian, sehingga bisa lebih ngerti orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Gitu. Nah, siapa tahu nih, kalau Nadia nanti pernah bisa cobalah tes kepribadian gitu, mulai bisa memahami nih si papa karakternya juga seperti ini gitu. Nah, akhirnya ada komunikasi yang bisa terjalin dengan baik. Alat satunya begitu. Thank you. Usul ya, oke. Ada lagi yang mau sharing? Nih Hari nih, can relate. Itu dulu. Hari apa Agnes? Siapa? Agnes. Oh enggak, gue mau nyobain Cina dia bentar. Cina oh dia ya, tes Jennifer. aja, nanti gue yang nilaiin. Oh iya, lu HR ya, melihat. Iya, Jennifer bisa ngetes. Paling sih cari di Google aja, paling nanti lo bisa nilainya, bisa ngitungnya. Kadang Ya, dipakai di kantor. Gitu. Aja Cina dia juga boleh. Oke, Agnes ya? Gimana Nas? Lo mau sharing? Agnes, tadi makanya pas dari Cina dia juga bilang gitu, aku relate banget sih. Jadi kalau kata Cina dia, nyokap lu juga masih masih perhatian, nyokap gue juga enggak. Jadi dua-duanya enggak. Jadi kalau kata Kotimi, papa mama saya kerja keras banget, ya keras banget. Mungkin mereka kerjanya maksudnya jadi ya mereka lebih ke kerja. By the way, gue ngomong di lantai 2, mereka di lantai 1, ya udah lah ya, udah berproses. Dengar lah. Ya maksudnya gue pernah di posisi kayak jadi si bapak mama gue tuh kerjanya keras banget, gak ada waktu buat gue. Jadi ya istilahnya ya mungkin mereka cuman modalin gue gitu, sekolahin SD SMP kuliah kayak ya kayak gitulah. Maksudnya secara ibu dan bapak itu ya gue nggak dapetin gitu. Ibu gue tuh kayak misalkan nih dulu gue zaman gue SMA gitu, teman-teman gue tuh udah yang kayak ditelepon-teleponin gitu. Bahkan pas masih mereka zaman kuliah pun ditelepon-teleponin tuh jam 10 malam. Ini anak gue mana ya? Kok belum pulang? Jam 11, jam 12. Kalau gue mah santuy, bener-bener gak dicariin. Jadi kayak paling cuma nyokap kayak bilang, where are you? Gitu. Oh, di sini, Mam. Oh ya udah oke gitu. Terus pas gue pulang pun bapak emak gue tidur. Maksudnya ya itu gue happy juga sih. Maksudnya gue pikir ya bapak emak gue menaruh kepercayaan besar gitu sama anaknya. Maksudnya ya mungkin juga gue pikir ya anak gue anak baik-baik lah. Maksudnya nggak mungkin yang gimana-gimana. Nah sampai ke suatu ketika ya pencobaan tuh datang. Jadi pencobaan tuh datang. Terus gue juga ngeliat kayak dulu mantan aku pun, si mamanya pun full time di rumah, masak terus bapaknya juga kerja sendiri gitu, maksudnya yang kayak selalu ada di rumah. Nah di situ gue ngerasa wah ini kayak family gue banget ya, ini yang gue harapin gitu, punya mama yang pintar masak, punya bapak yang ada di rumah. Sumpah tiba-tiba sedih lagi, padahal sepeda lewat. Jadi kayak dulu sempet kayak gitu tuh. Terus akhirnya ya pencobaan pun tiba. Terus kan gue putus sama pacar gue, terus habis itu ya gue memulai merebuild hidup gue lagi dong. Kayak gimana, maksudnya ya kan gue punya keluarga sendiri gitu. Akhirnya ya gue ke teman gue lah, pokoknya kayak seorang healer gitu. Terus dia kayak, aku ceritakan ke dia kayak dia melihat sampai ke akar-akarnya gitu loh, kayak masalah gue tuh di mana. Masalah gue ya bener sama orang tua gue sendiri, karena gue nggak accept kedua orang tua gue gitu loh. Karena gue kayak ngerasa kayak ya kenapa gue harus happy gitu ya. Kayak ya gue ngerasa gue sampai 25 tahun gue hidup ini ya gue terbentuk karena lingkungan gitu loh. Karena mungkin Tuhan juga baik gitu, mesti dikasih aku lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Jadi bikin aku yang kayak sekarang. Nah, akhirnya aku cerita ke healer itu, aku bilang aku mendambakan seorang ibu yang pintar masak, aku mendambakan seorang ayah yang juga perhatian sama aku gitu. Dan akhirnya healer itu cuma bilang, start from yourself. Jadi guys, temanya itu bener banget. Jadi kayak coba dulu dari diri lo sendiri yang berusaha
ngajak ngomong bapak emak lu, yang nggak penting deh, terserah lu. Ngajak ngomong aja ke dia. Terus dia nanya ke aku kan, kayak, lu tanda kasihnya apa ya ke orang? Oh, gue gift. Oh ya udah, lu coba aja, kayak lu balik, lu beli. Jadi yang awalnya pola pikir gue kayak apa-apa, gue beliin kado buat pacar gue, atau gue beliin kado buat teman-teman gue balik gift itu jadi ke keluarga gue gitu. Oh ya udah, gue suka nih, tiba-tiba kayak bisa kasih surprise ke temen, kasih mereka makanan atau kasih mereka baju gitu. Ya gue balik waktu itu ini momennya tanggal 16 Februari 2020. Jadi pas waktu itu lagi Valentine. Terus ketika Hilar tuh bilang ke aku, oke, gue bertekad, gue akan mencoba ngubah diri gue sendiri, baru ke orang tua gue yang ya hopefully bisa jadi orang tua yang gak dingin dan maksudnya bisa lebih perhatian sama anaknya. Dan itu gue buktiin tanggal 16 Februari lagi Valentine. Gue pulang dari tempat dia, gue langsung mikir gue mau ke mall, gue mau beliin kado Valentine buat papa mama gue. Akhirnya ya udah, akhirnya disitulah berjalan sampai hari ini, detik ini tanggal berapa kita udah tanggal Oktober nih sekarang 9. Nah udah berjalan segini lama dan pandemik pun datang ke kehidupan kita dan proses itu makin berasa banget di aku. Jadi yang awalnya aku berharap punya orang tua mama yang pintar masak, gue mulai dari diri gue sendiri. Gue mencoba ke dapur, gue mencoba motong bawang-bawang. Kalau yang awalnya tuh bawang gue sedih karena bawangnya juga, tapi gue nangis-nangis juga karena gue sedih. Kenapa jadi gue yang harus masak? Kenapa harus jadi gue yang duluan gitu? Tapi akhirnya gue ngerasain itu sih kok. Kayak ketika gue mencoba duluan di dapur, akhirnya nyokap gue jadi mau ke dapur, nyokap gue juga jadi mau masak, nyokap gue juga jadi ada willingness mau membuat sesuatu, dan akhirnya gue menemukan momen berduaan di dapur gitu loh. Kayak siapa sih yang nyangka cuman dari lo langkah kecil lo gitu bisa jadi yang kayak langkah besar gitu. Dan begitu juga sama bokap, yang tadinya benar kata Cina dia sama bokap sendiri tuh yang kayak di mobil. Gue malah lebih parah sih, jadi gue kalau dulu ke kampus gue tuh suka telat kan, bokap gue tuh bisa marah doang dari gue elang laut sampai ke Untar tuh ya, bisa cuman marah doang. Gue cuma kayak aduh Tuhan, gue rasanya pengen pakai earphone aja gitu, kenapa sih mesti kayak masa hari gue dibuka dengan marahan gitu. Jadi habis tuh, tapi sekarang akhirnya pemulihan nama bokap, karena gue tahu dia suka masak dan dia memang kayak bukan suka masak, suka makan. Terus dia emang suka kayak apa ya dia suka yang nggak jelas lah, dia suka yang lucu-lucu apa segala macam. Jadi gue mengikuti gitu irama dia gitu. Oh oke, bokap gue suka yang kayak gini, oke nih gue tangkep nih bolanya. Oh dia sesimpel misalkan dia bilang kayak, Mas papa tuh suka minum apa sih namanya tuh kayak olive oil. Terus oh ya udah, setiap bulan gue pasti beliin dia kayak nih pah gitu. Maksudnya langkah-langkah kecil-kecilan aja gitu. Ntar lama-lama aku rasa sih papa mama aku yang tadinya kayak es gitu, ya gue angetin, gue mencoba barbecuein tuh hati mereka gitu. Lama-lama mereka juga jadi akhirnya terbuka sih, dan gue happy banget ya, yang tadinya rumah ini jadi kos-kosan buat aku udah beneran jadi home buat aku. Udah, oke. Wow. Thank you. Happy banget dengarnya. Thank you, Nas. Contoh konkret. Yourself. Gila. Betul itu. Start from yourself. Sikap mereka nggak bisa berubah. Memang begitu gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari diri kita ngerti, kita punya ruang yang besar, secara nggak langsung mereka juga berubah gitu. Nah, tapi kita dulu yang mulai. Thank you tuh strong. Yeah. Keren banget Mas, gila jadi apa mantap. Sharingnya jadi berkat banget. Thank you. Proses banget. Dari membuka hati itu sih. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing? Aku jadi ingat sama yang Kak Selin. Yael ngomong kemarin. Yael bilang kan kemarin jangan ngarepin orang pakai, maksudnya semua orang dalam keluarga pakai kacamata Tuhan itu. Tapi mulai dari kita yang pakai duluan. Kalau nggak kita yang mulai, nggak ada yang mulai. Emang bener sih. Jadi karena kalau kita nungguin orang, bahkan itu yang satu rumah sekalipun, ditungguin nggak akan jalan-jalan, guys. Jadi kayak, gue sih mikirnya kayak gini, kayak kalau kita mau pergi nih,
Di rumah gue tuh kalau kita mau pergi harus ada satu orang yang duluan masuk ke mobil. Kalau nggak jalan-jalan kita. Nggak ada. Even mau ke gereja, jadi gue yang harus jadi alarm. Udah jam segini kita rumahnya di sini, ayo kita jadi harus gitu. Kalau enggak, ya udah telat semua, dan kalau udah telat semua pasti nyalahin gitu. Daripada nyalahin, mendingan kita yang mulai duluan. Bodoh amat dibilang mungkin aneh ya, kebaktiannya jam 8, Selin dari jam 7 udah sibuk gitu, tapi ya harus begitu. Kalau enggak, kalau aku baru ikut siap-siapnya 8 kurang 15, kita nyampe gereja jam 9, ya udah bubar gitu kan. Nanti ketemu Khotimi di pos satpam, ngapain lu kesini gitu kan, ya kok. Udah bubar, woy, udah bubar. Iya, ngapain lu di sini gitu ya. Gitu sih guys. Thank you Kak Selin. Ada lagi yang mau menanggapi? Mungkin Ciel ada yang mau ditambahin nggak, Ci? Hihi. Copot, maaf. Sorry. Tadi habis ketendang Ben. Patahnya copot. Ya, ya teman-teman, thank you juga buat Agnes tadi sudah sharing apa yang dilakukan, butuh usaha ya. Walaupun tentunya ada kalanya kalau dalam kondisi Agnes dalam hampir 1 tahun ini, dari awal tahun mungkin ya sampai sekarang bulan Oktober, mama papa itu bisa mengalami juga perubahan gitu ya. Tapi ada kalanya mama papa tidak berubah sama sekali ke arah yang baik. Ada kalanya begitu juga ya. Itu yang mungkin juga sedang menjadi pergumulan saya. Tapi selama kita berjalan sama Tuhan, selalu ada hal positif dan selalu ada hal yang bisa kita syukuri gitu. Mungkin sampai saat ini mama tidak rela saya menjadi seorang pendeta misalnya kan, kalau dari sharing saya minggu lalu. Tapi saya bisa melihat bagaimana dia cerita sama kakak-kakaknya tentang pelayanan saya. Itu juga saya baru tahu soalnya gitu ya. Atau misalnya saya masakin Ben, kan kadang-kadang mama suka nanya gitu, ya lagi lagi masak, lagi bikinin ini buat ini. Ntar tiba-tiba itu bisa nyampe ke tante saya yang di Cirebon. Nanti tante yang bisa WA saya, oh ternyata mama nggak pernah bangga selama ini gitu ya, sampai nggak pernah muji, nggak pernah apa, tapi dia ceritain gitu ke tante sampai, aduh ya bikin sendiri ya masih sempet emang gitu. Wah, saya kaget sih gitu ya, saya kaget. Berarti hal-hal yang mungkin saya tidak tahu bukan berarti tidak ada. Misalnya, jadi itu juga perlu kita coba untuk sadari gitu ya. Mungkin kalau kita bilang bahwa papa kita sepertinya tidak ada koneksi, dan wah itu apa yang dialami Nadia sih memang berat gitu ya, karena bagaimanapun anak perempuan itu biasanya lebih dekat sama papa, biasanya gitu. Itu secara psikologi seperti itu. Jadi ketika seorang anak perempuan kehilangan sosok papa, itu juga berat buat Nadia gitu. Tapi mungkin seperti yang tadi kata Timothy, banyak hal yang kita tidak tahu, tapi ternyata ada gitu ya, bahwa papa punya rasa sayang sama Nadia, cuma dia tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Dia tidak fasih untuk menunjukkan rasa kasihnya kepada kita, karena tiap orang tua punya karakter masing-masing gitu ya. Saya tahu mama saya sayang sama saya gitu ya, dengan caranya gitu. Walaupun mungkin caranya adalah supaya saya itu hidup lebih baik, yaitu dengan tidak menjadi seorang pendeta. Tapi ya itu cara dia menyayangi saya gitu. Itu cara dia supaya saya punya hidup yang lebih baik, dan saya mengerti itu. Karena memang kondisi mama dan papa sangat-sangat buruk ketika mereka masih remaja, sampai mereka pemuda. Mereka setengah mati membangun hidup intinya. Benar-benar dari nol, bahkan dari minus gitu. Dan itu yang mendorong mereka mengasihi kita dengan cara mereka.
Tapi bukan berarti apa yang tidak kelihatan berarti tidak ada. Sama seperti kita beriman sama Tuhan, Tuhan tidak kelihatan, tapi bukan berarti dia tidak ada. Ya. Ikatkan aja terus hati kita sama Tuhan. Tuhan yang akan pimpin kita. Walaupun memang harus berbeda pendapat, harus berbeda jalan, tapi selama itu memang pilihan Tuhan, everything is gonna be alright. Sejauh ini sih itu yang saya berdasarkan pengalaman saya gitu ya, ketika saya sudah menggumuli masuk teologi ini sama Tuhan, saya masuk teologi tanpa dukungan dana dari mama papa, dan kondisi papa mama waktu itu lagi papa sih terutama udah masuk pensiun. Ternyata Tuhan mencukupkan semua dana itu secara luar biasa, dan sepanjang sekolah teologi mungkin saya nggak pernah membebani papa mama dalam hal finansial. Itu menjadi kesaksian sebetulnya satu sisi. Tapi tiap orang, kita nggak pernah tahu hati orang tua itu sampai ke dalam mana. Cuma Tuhan yang paling tahu, karena Tuhan yang menciptakan papa mama kita. Jadi saya berdoa dan minta hikmat sama Tuhan, sehingga mungkin suatu saat nanti kita bisa mengerti kenapa papa mama kita demikian. Mungkin bukan sekarang waktunya, dan kita juga nggak perlu terus bertanya sama Tuhan. Kalau nggak kita capek, habis. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa punya mama begini? Kenapa punya papa begini? Nggak ada habisnya, teman-teman. Habis, capek malahan. Dan kita malahan jadi kecewa sama Tuhan, dan kita marah sama Tuhan. Coba untuk menerima dan untuk mensyukuri bahwa bagaimanapun kita ada lewat mereka. Itu aja pesannya. Tuhan buka jalan dengan cara yang unik. Bahkan mungkin di akhir hidup mereka kita baru tahu kenapa. Itu sih. Thank you so much, Yael. Oke, mungkin terakhir ya. Wow, cepat sekali. Sudah hampir jam 10 kita. Mungkin terakhir ada yang mau menutup sharingnya? Ada lagi yang mau sharing? Tidak ada? Baik. Tambahin satu, tak? Baik, Agnes. Enggak, cuma tambahin satu tips and trick sih. Ini yang mujarab yang akhirnya aku benar-benar lakuin setiap hari yang mulai di tanggal itu adalah satu renungan. Aku nggak pernah skip. Aku doa sama Tuhan. Aku minta banget sama Tuhan. Itu yang pertama dan utama. Sip, renungan. Jempol. Bikin apa ya? Meluangkan waktu pastinya ya buat apa ya? Ngobrol sama Tuhan ya, dan menceritakan semua quality time-nya sama Tuhan kayaknya. Iya, betul. Mau sharing lagi, Koko. Mantap banget nih, mantap banget. Ayo, silakan. Ya, siapa? Ada lagi yang mau sharing? Oke. Apa Jennifer, kayaknya next mesti ada webinar tentang hubungan pemuda dengan ortu ya? Sebenarnya usul saya bukan webinar. Harus ada retret. Nah, tapi itu. isinya tuh anak sama orang tua itu harus open. Ada tes kepribadian, saling kenal gitu ya. Entah misalnya jalan-jalan ke Jogja. Di kereta itu dikasih kuis. Waktu muda pekerjaan si papa pertama apa gitu. Si papa cerita gitu kan. Yang pasti kelar pandemi ya. Iya, aku baru mau bilang mungkin tidak dalam waktu. Iya, di dalam. Berarti ya, tapi itu penting banget. Open ya, kok. Ya, sayang. Tampung. Bu Yal belum. Ini sih ya belum sempat peneguhan sih ya. Nggak usah dibahas ya itu, tolong. Itu bahasannya agak-agak nyindir gitu ya, kok ya. Gue tahu gitu. Tapi ini loh teman-teman, saya justru lebih bisa menerima kondisi papa mama justru ketika mulai bertanya, gitu ya, ada saatnya papa memang menjawab, papa cerita, dan itu banyak sekali fakta-fakta yang saya baru tahu ketika mungkin dari awal tahun ini kali ya, awal tahun ini sebelum pandemi,
saya baru tahu ternyata opa saya sering hilang dulu. Dan bapak saya di masa kecilnya, remajanya itu harus cari opa sampai ke Jawa. Opa saya tiba-tiba aja ngilang, nggak kasih kabar keluarga. Oma saya sering ditinggal gitu. Jadi kondisi-kondisi itu membuat saya mengerti kenapa papa saya itu seperti itu. Kalau saya sama mama komunikasi, dia jarang untuk cerita dan dia hampir tidak mau cerita soal itu. Jadi saya cari tahu dari cici sepupu saya yang memang dulu tinggal sama mama saya, dan saya dapat banyak cerita yang membuat saya melihat bahwa ternyata hidup saya itu jauh lebih beruntung daripada dia. Jauh lebih beruntung. Kenapa mama sekeras itu, sebaja itu? Saya bingung juga ya, sekeras apa ya? Sekeras baja, sekeras intan, atau sekeras apa? Tapi saya tahu kenapa dia sedemikian rupa, karena memang hidup membentuk dia sedemikian rupa. Dan disitulah saya menerima akhirnya, embrace my mom, my dad. Awalnya susah sekali, tapi dengan coba bertanya, coba deh teman-teman tanya, apa sih perjuangan terberat mereka? Apa sih titik kritis mereka? Apa titik terendah mereka? Apa yang membuat mereka sempat merasa depresi mungkin tentang hidup? Mungkin itu nggak pernah mereka ceritain. Karena sebagai orang tua, mereka punya pride bahwa saya mau anak-anak saya ini tahu saya kuat. Padahal setiap orang itu punya kerapuhan. Papa itu punya kerapuhan, mama punya kerapuhan. Dan seringkali orang tua menggunakan powernya, diamnya, kerasnya, amarahnya untuk menutupi rapuhnya hatinya. Jadi coba tanya, ajak bicara, cari waktu, doakan tentunya waktu yang paling tepat Tuhan yang sediakan. Dan saya menerima banyak cerita yang saya sampai saya nangis sih ketika tahu papa bilang bahwa dia sering ditinggal, dan itu papa cerita sama suami saya, bukan sama saya. Papa nggak pernah cerita sama saya bahwa dia itu ngejar opa sampai ke Jawa, naik turun gunung, masuk hutan. Karena dulu opa saya punya ilmu gitu. Dan dia bisa sampai bertapa itu di hutan-hutan gitu. Ya, coba gali. Dan kita akan takjub dengan kisah-kisah yang mereka bawa. Orang tua kita punya banyak sekali pengalaman yang mungkin pahit, yang kalau kita ada di situ, mungkin kita nggak pernah bisa tahan. Semangat teman-teman. Oke, thank you Ciel sharingnya. Oke, mungkin kita udah selesai ya. Mungkin Ko Timothy boleh statement terakhir kali ya, Ko ya. Habis itu kita bisa tutup dalam doa. Ya, start from yourself itu udah pasti ya. Tapi yakinlah begini, orang tua kita itu sangat mencintai kita dengan caranya, ya, dengan caranya. Cuman kadang caranya itu yang nggak bisa kita terima, ya. Kita punya ekspektasi lebih dan lain sebagainya. Nah, tinggal gimana kita tuh bisa menerima cara mereka, gitu ya. Menerima cara mereka mengasihi kita. Di situ pasti akan ada satu progres pemulihan lah, kalau orang bilang ya, pemulihan hubungan dengan orang tua. Itu. Tapi harus mulai dari diri sendiri. Nggak bisa ngarepin orang lain, karena ya itulah, nggak akan pernah ada, nggak bisa ngarepin orang lain berubah, karena paling gampang itu ngerubah diri sendiri. Iya. Dan sudah ada buktinya teman-teman. Agnes itu sharingnya, wow, thank you loh Agnes, itu kayak menyentuh hati, terus kayak benar-benar real banget ya, itu terjadi di kehidupan lo gitu. Ya. Tak. Yes. Boleh bikin MLM biar kalian juga ikutan kayak aku. Siap. Renungan tiap hari teman-teman, penting sekali. Oke. Tuh ada webinar tentang hubungan pemuda dengan ortunya. Oke, mungkin kalau Timothy boleh tutup dengan doa ya, Ko ya. Ayo, saya doain untuk kita semua ya, baik kita yang sedang berproses atau belum berproses dan telah berproses, mari kita berdoa, kita minta Tuhan ya, tolong kita. Tuhan, terima kasih di malam hari ini kami boleh menyelesaikan renungan kami, komsel kami saat ini, dengan sharing yang begitu
powerful juga dari teman-teman kami. Kami bersyukur boleh berada di komunitas ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan supaya ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi kami boleh berproses, bertumbuh di dalam keluarga kami. Kami menyadari situasi pandemi ini terkadang bisa menjadi satu kesempatan untuk merekatkan, tetapi juga menjadi satu peluang juga untuk terjadinya konflik. Kami mohon ya Tuhan, supaya dalam masa-masa itu, kami secara bijaksana, dengan penuh hikmat, bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mempererat hubungan kami dengan orang tua kami. Sebagai pemuda, memang kami memiliki satu hak bisa menentukan sendiri segala keputusan dan arah hidup kami. Kami dapat menentukan apa yang dapat kami lakukan. Kami sudah bisa hidup sendiri. Kami sudah bisa bertanggung jawab untuk diri kami sendiri. Tetapi tidak bisa kami pungkiri bahwa ada kebutuhan sebagai seorang anak yang harus terus dijaga bersama orang tua. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melunakkan hati kami, melembutkan hati kami yang keras ini, melembutkan hati kami yang mungkin saat ini belum bisa menerima atau mau melakukan upaya lebih dulu, supaya kami bisa melakukannya kepada orang tua kami. Kami juga berdoa supaya orang tua kami pun dilembutkan hatinya, supaya mereka pun bisa menerima apa yang kami lakukan. Dan kiranya ketika kami bisa melakukan upaya, ada satu respon positif yang juga dimunculkan oleh orang tua kami, sehingga relasi yang sangat diidamkan boleh terjadi. Dan buat kami yang sedang berproses bersama dengan orang tua kami, kiranya Tuhan juga terus memperkuat proses ini, dan buat kami juga yang sudah mencapai satu ikatan yang baik dengan orang tua kami pun bersyukur, dan kiranya Tuhan terus memantapkan dan membuat peningkatan relasi yang baik dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami di malam hari ini. Kami akan beristirahat. Besok adalah weekend, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi hobi dan aktivitas kami, ataupun ada yang juga ikut dalam pelayanan. Tuhan sertai setiap aktivitas dan pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pamul, pelayanan Pamulyadi, untuk esok hari dalam ibadah pelepasan. Tuhan juga menolong supaya pelayanan besok dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang dilayani. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.